Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, baik kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang pada kesempatan kali ini kita akan bacakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Lut berada jauh dari kediaman pamannya Al-Khalil atas perintah darinya. Beliau singgah dan menetap di kota Sadum. Kota itu memiliki penduduk yang merupakan manusia paling pendosa dan ingkar. Mereka menyamun, melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan, dan tidak saling melarang perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka kerjakan, yaitu mendatangi laki-laki dan meninggalkan makhluk yang telah diciptakan Allah bagi hamba-hamba yang solih berupa perempuan. Nabi Lut kemudian menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka untuk meneruskan perbuatan haram, keji, dan mungkar. Namun, mereka tetap bersikeras dalam kesesatan dan melampaui batas. Mereka bahkan berkehendak untuk mengusir Rasul mereka dari kota. Dan inilah kata-kata mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Innahum unasun yatatahharun. Mereka berkata, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat yang ke-56. Puncak pujian mereka jadikan sebagai celaan yang mengharuskan pengusiran. Para mufasir berkata, ketika para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil berpisah dengan Ibrahim, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka mendatangi kota Sadum dalam bentuk pemuda-pemuda yang rupawan. Mereka bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam saat matahari terbenam. Nabi Lut khawatir apabila ia tidak menerima mereka, nantinya kaumnya yang fasik yang akan menjamu mereka sebagai tamu. Sedangkan mereka ini adalah pemuda-pemuda yang rupawan. Nabi Lut membawa mereka ke rumah. Tiada seorang pun yang tahu perihal mereka kecuali keluarga beliau, keluarga Nabi Lut alaihissalam. Sang istri kemudian keluar dan memberitahukan kepada kaumnya, sehingga mereka mendatangi Nabi Lut dengan bergegas. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-78. Nabi Lut membimbing mereka agar mendatangi istri mereka, dan mereka adalah anak-anaknya dalam tinjauan syar'i, karena Nabi suatu umat itu berposisi sebagai ayah. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam berharap dan berkeinginan sekiranya memiliki kekuatan
usaha pencegahan atau sekelompok orang yang membantunya terhadap mereka. Lut alaihissalam mencegah kaumnya untuk masuk. Beliau menghalau mereka, sedangkan ketika itu pintu rumah tertutup. Mereka melempari pintu hingga terbuka. Para mufasir menyebutkan bahwa Jibril alaihissalam keluar rumah, kemudian memukul wajah mereka dengan ujung sayapnya. Maka tertutuplah penglihatan mereka. Para malaikat kemudian memerintahkan Lut alaihissalam untuk melakukan perjalanan bersama dengan keluarganya, kecuali istrinya, di penghujung malam. As-Suhaili berkata, nama istri Nabi Lut adalah Walihah, dan nama istri Nabi Nuh adalah Walighoh. Ketika Nabi Lut keluar bersama keluarganya, yaitu 2 anak putri, tiada seorang lelaki pun, sekali lagi, tiada seorang lelaki pun yang mengikuti beliau. Ketika mereka telah keluar dari batas negeri dan matahari mulai terbit, turunlah azab atas penduduk kota Sadum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id." Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, artinya kebalikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sekali lagi, kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surat Hud, surat yang 11, ayat 82-83. Para mufasir berkata, malaikat Jibril mengangkat negeri mereka dengan ujung sayapnya. Negeri tempat mereka tinggal berjumlah 7 kota. Saya ulangi, negeri tempat mereka tinggal berjumlah 7 kota, dengan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bekas kota Sadum menjadi sebuah rawa yang berbau busuk dan memiliki air yang bergelombang. Air yang ada di dalamnya terasa sangat asin hingga terasa pahit. Disebutkan pula istri Nabi Lut menjadi mata-mata untuk mengawasi tamu yang datang kepada Nabi Lut. Sahabat Ibnu Abbas dan selain beliau dari para imam salaf dan kholaf berkata, tidak ada satupun istri Nabi yang melakukan perbuatan keji. Maksud dari kejahatan istri Nabi Lut bukanlah ia melakukan perbuatan keji secara keseluruhan. Hanya saja yang dimaksud adalah istri Nabi Lut mengkhianati suaminya dalam perkara agama, bukan ikut melakukan perbuatan keji. Wallahu a'lam. Demikian kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Nanti kita sambung di kisah Madyan, kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.